Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisdiana Kurniasi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes, Unit Kerja SD Negeri Sigentol 02. Saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Kesimpulan materi yang pertama yaitu asas pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan dapat diartikan proses memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pengajaran dapat diartikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat berupa sosiokultural yang berkembang. Dan juga pendidikan merupakan ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan melalui generasi penerus bangsa. Kesimpulan materi yang kedua yaitu dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ada dua. Yang pertama, menuntun laku anak melalui pendidikan budi pekerti dan pendidikan sosial dan karakter baik. Yang kedua, menuntun segala kodrat pertumbuhan anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan pendidikan ini dapat tercapai melalui salah satu peran yaitu pendidik sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan segala kodrat yang dimiliki anak. Dasar pendidikan anak dengan mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai pembaharuan yang terpadu. Perlu diingat bahwasanya segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Menuntun laku anak merupakan salah satu tujuan pendidikan. Menuntun laku anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. Menuntun dan mengarahkan dalam bertingkah laku supaya memiliki karakter yang baik melalui pembiasan-pembiasan baik dapat dilakukan dalam lingkungan sekolah, masyarakat dan terutama lingkungan keluarga melalui pendidikan budi pekerti dan pendidikan sosial dan karakter baik. Menuntun segala kodrat pertumbuhan anak merupakan salah satu tujuan pendidikan. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang saling berhubungan dan terkait. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara terdapat 4. Pertama, pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kedua, melihat kodrat anak selalu berhubungan dengan kodrat zaman, memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ketiga, mengutamakan kearifan lokal budaya bangsa. Dan keempat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan asas hidup kebangsaan yang bernilai. Kesimpulan yang ketiga yaitu semboyan pendidikan. Dikenal dengan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Dapat diartikan seorang guru di depan memberi contoh atau menjadi panutan serta suri tauladan, di tengah guru membangun semangat atau ide dan gagasannya, dan di belakang memberikan dorongan dan supportnya. Berikut ini pertanyaan pemantik terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawaban nomor 1 pertanyaan pemantik, guru sebagai pusat pembelajaran, semua murid itu sama. Murid dinyatakan berhasil dalam pembelajaran telah mencapai KKM. Murid pintar adalah jika nilai kognitifnya tinggi. Pemberian hukuman akan merubah perilaku menjadi lebih baik. Pembelajaran selalu dilaksanakan di dalam kelas dalam suasana tertib dan tenang.
Jawaban nomor 2, pertanyaan pemantik. Pembelajaran berpusat pada murid. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Setiap murid memiliki keistimewaannya masing-masing. Guru berperan sebagai pamong yang menuntun pembelajaran yang bermakna. Menerapkan trilogi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jawaban nomor 3, pertanyaan pemantik. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menanamkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menuntun murid agar mencapai kemerdekaan dan kebahagiaannya. Demikian tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.